Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aprianto dari kelas 223A12 ingin mempresentasikan proyek multimedia tentang pembayaran SPP. Tema yang terdapat pada kelompok ini adalah pembayaran SPP siswa SMK. Seperti yang kita tahu, sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disingkat dengan SPP adalah biaya yang dibebankan kepada siswa yang harus dibayar tiap bulan selama menjadi siswa. Dalam kegiatan transaksi pembayaran SPP, tentu adanya sebuah sistem yang diberlakukan demi kelancaran transaksi tersebut. Sistem tersebut mencakup prosedur yang digunakan dalam pembayaran SPP, seperti bagaimana dalam hal pencatatan transaksi yang terjadi. Untuk memudahkan proses pengolahan data transaksi yang terjadi sampai kepada pembuatan laporan, sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi pembayaran SPP. Karena sistem informasi administrasi merupakan langkah awal untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan, pengertian sistem menurut Wijajanto 2009, sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang komputerisasi, sudah berkembang pesat sehingga peranan komputer sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena dengan penggunaan komputer dapat menghemat waktu sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Maka pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dan harus dapat digunakan untuk keperluan. Pada dasarnya, sebuah lembaga maupun organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal yang dapat bertahan dalam era global ini, karena lewat pemanfaatan teknologi informasi, sebuah lembaga atau organisasi dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat, dan akurat, serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saiful Islam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam, NIM 22190334, kelas 22.3A.12. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada presentasi kali ini akan membahas pertama, fungsi aplikasi pembayaran SPP. Kedua, fungsi pemula yang digunakan pada aplikasi SPP, cara mengaplikasi pemula dengan digunakan dalam mengisi kolom jumlah, sisa, pembuatan buku SPP, dan koordinasi, dan lain-lain. Yang keempat, step penggunaan fitur data Fitrate pada aplikasi pembayaran SPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi aplikasi. Dapat membangun atau menentukan sistem informasi pembayaran administrasi yang lebih baik untuk diterapkan. Selanjutnya, menetapkan masalah dan memberikan penyelesaian berupa sistem informasi efektif dan efisien. Yang ketiga, memudahkan proses pengolahan data administrasi seperti penginputan data siswa, penghapusan data siswa, input pembayaran, dan pengaturan pembayaran serta data siswa yang telah membayar atau yang belum membayar administrasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jihan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saiful Islam. Selanjutnya adalah fungsi formula.
Berikut ini adalah formula yang kami gunakan pada aplikasi pembayaran SPP. Yang pertama, ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai yang ada pada rank atau sel tertentu. Yang kedua, ada fungsi VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Yang ketiga, ada fungsi if untuk menentukan uji logika yang dijalankan. Lalu ada fungsi hyperlink untuk membuat pintasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan internet maupun intranet. Lalu yang terakhir ada operator minus untuk pengurangan nilai data menggunakan operator minus. Contohnya seperti sama dengan C2 operator minus atau tanda kurang D5. Sekali lagi, sama dengan C2 dikurang D5. Selanjutnya teman-teman bisa melihat gambar yang di samping saya ini adalah menu utama yang terdapat pada aplikasi pembayaran SPP siswa SMK. Nah, bagaimana menggunakan formula hyperlink untuk membuat menu utama akan disampaikan oleh Inaya Rifana. Perkenalkan, nama saya Inaya Rifana dari kelas 22 3A12 dengan NIM 22190061. Di sini saya akan menjelaskan tentang sheet menu utama. Di sheet menu utama terdiri dari profil sekolah. Di sini ada profil sekolah dari SMK Tunas Bangsa yang beralamat di Jalan Irena Suryajaya, Pakualam. Pada sheet menu utama berisikan tentang profil sekolah sehingga dapat digunakan sebagai dashboard aplikasi yang terdapat 4 menu utama, yaitu data siswa, buku SPP, kartu SPP, dan kwitansi. Pada sheet menu utama, formula yang digunakan adalah formula hyperlink. Cara mengaktifkan link pada masing-masing menu dengan cara klik kanan, lalu klik hyperlink atau link, lalu klik paste on this document, kemudian tempatkan sesuai nama menunya, lalu klik OK. Fungsi hyperlink itu sendiri akan membuat pintasan yang menuju ke lokasi lain dalam buku kerja saat ini, atau membuka dokumen yang disimpan di server jaringan intranet atau internet. Saat mengklik sel yang berisi fungsi hyperlink, Excel akan berpindah ke lokasi yang tercantum atau membuka dokumen yang ditentukan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sheet data siswa. Sheet data siswa ini terdiri dari 3 tabel jurusan, yaitu ada jurusan akuntansi, jurusan multimedia, jurusan manajemen pemasaran. Setiap tabel jurusan ini terdiri dari kolom nomor, nama, jenis kelamin, kelas, dan jurusan. Cara pengisiannya masih menggunakan cara manual, jadi tidak menggunakan formula apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Puspawati dari kelas 22 3A12 dengan NIM 22190120 pada prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi data validation untuk pengisian kolom nama siswa, kelas, jenis kelamin, dan jurusan. Dan saya akan menjelaskan tentang penggunaan formula sum untuk pengisian kolom jumlah pada kartu pembayaran SPP siswa SMK. Serta saya akan menjelaskan pula tentang penggunaan karakter mutlak untuk penggunaan formula dalam pengisian kolom tunggakan pada kartu pembayaran SPP. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan formula sum untuk pengisian kolom jumlah pada sheet buku SPP. Di sini kita bisa lihat untuk kolom jumlah masih terlihat kosong. Dan cara pengisiannya kita bisa menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, lalu blok data pada sheet buku SPP, lalu akhiri dengan tanda tutup kurung untuk penyelesaian formula tersebut.
klik enter untuk menghasilkan data yang kita inginkan. Dan dari hasil yang tersedia kita bisa tarik ke bawah untuk hasil selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan karakter mutlak untuk pengisian kolom tunggakan pada sheet buku SPP. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan kolom tunggakan masih terlihat kosong. Dan cara pengisiannya kita cukup menggunakan formula sama dengan blok kolom pada data total pembayaran SPP per tahun, lalu dikurangi dengan total pembayaran SPP yang ada. Dan jangan lupa diberi tanda karakter mutlak agar hasil yang kita inginkan nantinya pada saat ditarik ke bawah tidak berantakan. Perkenalkan nama saya Jihan Syafira Islamidina dengan NIM 2219078 dari kelas 223A12 dengan program studi administrasi bisnis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kartu SPP. Jadi, pada kartu SPP ini terdapat kolom nomor, bulan, jumlah, keterangan, dan juga paraf. Lalu di atasnya terdapat nama, jurusan, dan kelas. Nah, pada bagian sheet kartu SPP terdapat 3 jenis kartu SPP masing-masing berbeda jurusan. Karena pada kartu SPP ini terdapat 3 jurusan akuntansi, multimedia, dan juga manajemen pemasaran. Ketiga kartu SPP ini caranya sama, maka saya akan melakukan atau menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan formula pada kartu SPP. Yang pertama, pada kolom nomor, kita melakukan mengetik manual tanpa rumus. Seperti biasa, menulis 1 hingga sampai 12. Lalu bulan pun kita juga mengetik dengan manual tanpa rumus. Lalu ada kolom jumlah. Kolom jumlah ini, cara mengisi kolom jumlah yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, jadi bagaimana cara menggunakan formula VLOOKUP pada kolom jumlah? Yaitu dengan cara sama dengan, kita masukkan rumus yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik nomor urut yang tertera pada di sini. Kita klik, lalu kita blok data pada sheet buku SPP. Seperti ini, karena kartu SPP yang urutan kartu SPP yang pertama ini adalah jurusan akuntansi, maka kami memblok buku SPP jurusan akuntansi. Kita blok sampai sini, lalu masukkan nomor kolom sesuai dengan bulan Juli 2018. Karena di buku SPP. Ya, jadi karena bulan Juli terdapat pada kolom ke-8 pada buku SPP ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka rumusnya kita masukkan angka 6, titik koma 6, lalu titik koma lagi 0 atau false. Lalu setelah itu jangan lupa beri angka mutlak agar tidak berantakan saat ditarik ke bawah. Maksudnya angka mutlak adalah ini, dolar. Lalu setelah kita sudah memasukkan rumus, kita klik enter. Setelah kita klik enter dan tarik ke bawah hasilnya. Setelah ditarik hasilnya ke bawah, maka kolom jumlah terisi. Dari bulan Juli hingga Juni itu terisi dengan nominal Rp750.000. Nah, tapi teman-teman, setelah untuk bulan setelah Juli, yaitu kan bulan Agustus, setelah kita menarik ke bawah jawabannya, lalu pada bulan Agustus, kolom pertama ini kan pertama angkanya adalah 6. Lalu ketika bulan Agustus kita ganti menjadi 7 sesuai dengan urutan kolom yang ada pada buku SPP. Tertera di sini kolom Juli itu
terdapat pada kolom ke-6, lalu Agustus ke-7, September ke-8, dan seterusnya. Maka setelah Agustus itu belakangnya diganti menjadi angka 7. Lalu yang September kita ganti angkanya menjadi 8, Oktober 9, November 10, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mengisi kolom keterangan? Cara mengisi kolom keterangan yaitu masukkan rumus if, lalu kita klik jumlah SPP. Kita klik jumlah SPP per bulan di sheet buku SPP. Jadi sama dengan if kita klik SPP akuntansi per bulan yaitu 750.000. Lalu jangan lupa untuk diberi nilai mutlak atau dolar. Kemudian tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah hasilnya. Maka nanti keterangan akan berubah menjadi lunas ataupun tidak lunas. Jika jumlah tidak sama dengan nilai pembayaran SPP, maka hasilnya tidak lunas. Tapi jika jumlah sama dengan nilai pembayaran SPP per bulan, maka hasilnya adalah lunas. Lalu, untuk paraf tidak diisi, karena paraf itu berupa tanda tangan. Selanjutnya, pada baris nama, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik nomor urut yang ada pada di sini, yang ada di sebelah kartu SPP, lalu blok data pada sheet buku SPP, kita blok nih teman-teman nanti buku SPP-nya. Setelah kita memblok data pada sheet buku SPP, kita masukkan nomor kolom sesuai dengan nama. Contohnya, contohnya di sini adalah A12. A12 adalah Ahmad Adani Arban. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia siswa Ahmad Adani Arban terdapat pada kolom A nomor 12. Lalu kita masukkan. Di sini ada tertera nomor 2, yaitu bahwa keterangan nomor 2 ini adalah dari sini ya teman-teman, karena kolom nama pada buku SPP terdapat di kolom 2, maka kita cantumkan di sini nomor 2. Lalu jangan lupa untuk menambahkan angka 0 atau false, agar saat ditarik ke bawah tidak berantakan. Nah, lalu tekan enter dan tarik ke bawah hasilnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengisi jurusan? Untuk mengisi barisan jurusan ini, rumusnya tidak beda jauh dengan rumus mencari nama. Kita hanya perlu mengubah bagian belakangnya saja. Contohnya, pada bagian nama, di belakangnya terdapat angka 2 karena pada buku SPP nama terdapat di kolom kedua setelah nomor 1, 2. Lalu, apabila kita ingin mencari jurusan, cukup belakangnya diganti menjadi angka 5 karena jurusan terdapat pada kolom 5 di buku SPP 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisi kelas? Cara mengisi kelas pun juga sama rumusnya dengan rumus nama dan juga jurusan, yaitu dengan mengubah angka belakangnya saja. Kita ubah menjadi 4 karena kolom kelas pada buku SPP terdapat di kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, begitupun dengan kartu SPP dengan jurusan multimedia maupun manajemen pemasaran, caranya pun sama dengan menggunakan formula-formula pada kartu SPP di jurusan akuntansi. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah nomor urut terdapat namanya spin button. Nah, jadi teman-teman, kegunaan spin button ini untuk mengganti data dalam kartu SPP secara aplikatif. Nah, bagaimana cara memunculkan spin button di bawah nomor urut? Pertama-tama, munculkan terlebih dahulu menu developernya. Menu ini ya, teman-teman. Menu developernya. Nah, sebelumnya menu developer ini tidak ada. Nah, caranya itu adalah kita munculkan menu developernya dengan cara klik kanan bagian manapun. Seperti ini. Kita klik kanan di bagian manapun. Lalu kita pilih Custom Quick Access Toolbar. Kita pilih Custom Ribbon. Lalu kita checklist menu developernya. Setelah kita checklist nanti, maka menu developer akan muncul di atas bagian sini. Nah, nanti setelah menu developer sudah ada, maka kita pilih insert, kita pilih spin button yang ini, teman-teman. Ya, setelah itu kita tarik ke bawah, kita taruh di bawah nomor urut. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan fungsinya? Fungsi agar spin button ini bisa mengganti data dalam kartu SPP ini secara aplikatif. Caranya itu, nanti teman-teman tinggal klik kanan. Klik kanan terlebih dahulu pada spin button ini, lalu nanti saat teman-teman mengklik kanan, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti saat teman-teman mengklik kanan, terdapat tulisan properties. Nah, begitulah pengaturan isi sel sesuai nomor. Lalu setelah kita mengklik properties, nanti teman-teman selanjutnya adalah mengisi sel sesuai nomor urut. Karena di sini pada buku SPP terdapat 15 siswa, nanti maka kita tinggal menulis angka 15. Kalau misalkan jumlah siswanya 20, berarti dituliskan 20 dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan angka nomor urut pada nama-nama di sini sejumlah 15, maka teman-teman bisa langsung menggunakan spin buttonnya seperti ini. Ini perhatikan namanya, dia akan keganti. Ya. Sekian presentasi saya. Novia saya. Amanda dengan NIM 22190353. Di sini saya akan menjelaskan sheet kwitansi. Pada kwitansi terdapat kolom nama, kelas, jurusan, bulan, jumlah, dan terbilang. Untuk pengisian nama, kelas, dan jurusan, kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan referensi nama, kelas, dan jurusan pada buku SPP. Untuk pengisian bulan, kita menggunakan data validation dengan any value diganti dengan list, lalu isi search dengan nama-nama bulan dari bulan Januari hingga Desember. Untuk pengisian kolom jumlah, kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik buku SPP, lalu klik tabel pembayaran SPP akuntansi per bulan. Lalu untuk kolom terbilang, kita mengisi ketik manual. Lalu kita buat spin button atau arah dengan mengklik menu developer, lalu insert, dan kita klik tombol arah ini, lalu kita klik properties, klik
minimalnya sama maksimal. Kita di sini minimalnya 1 dan maksimal 15. Lalu kita mengisi link sel sesuai dengan kolom nomor urut, lalu kita klik silang. Di sini kita matikan design mode-nya. Lalu akan seperti ini. Namanya itu akan terganti otomatis. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk pengisian kwitansi pada jurusan multimedia dan manajemen pemasaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai formula apa saja yang dipakai pada pembayaran SPP siswa SMK. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.